Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattahid walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan inayahnya alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Ramadan kita yang diselenggarakan oleh PP Persistri bekerja sama dengan Persis TV. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mengambil tema bagaimana cara menyikapi kerawanan informasi. Alasan saya mengambil tema ini karena saya mungkin juga pemirsa Persis TV merasakan bahwa pada saat ini informasi itu sangat-sangat gencar. Keluar masuk setiap saat yang sangat banyak. Bukan hanya hitungan menit, tapi dalam hitungan detik pun informasi itu sangat banyak. Sehingga kadang kita kesulitan untuk memilih informasi yang mana yang harus kita terima, informasi mana yang tidak benar, informasi mana yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran. Berdasarkan pengetahuan, sebagaimana kita ketahui bahwa informasi ini ada yang namanya hoax yang tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali. Dan informasi yang seperti ini mestinya tidak perlu kita sampaikan kembali, tidak perlu kita sebarkan kembali karena memang informasi ini tidak memiliki kebenaran sama sekali. Kemudian yang kedua, ada juga informasi yang bisa benar, informasi itu bisa juga salah. Atau menurut pengetahuan itu dinamakan doxa, yang namanya doxa. Padahal di dalam syariat, di dalam Islam itu, nilai kebenaran yang masih meragukan apakah itu benar atau tidak harus ditinggalkan. Tinggalkanlah setiap apa yang membuat kita ragu sehingga kita mendapatkan semuanya yang tidak ragu kembali. Kemudian juga yang ketiga adalah epistem atau pengetahuan yang memiliki 3 sifat. Yang pertama benar, kemudian diyakini kebenarannya. Hal ini barangkali bisa lihat atau bisa lihat contoh-contoh dari para ulama, dari para asatid. Kita merasa bahwa yang mereka tampilkan amaliyah mereka yang dikatakan dengan amaliyahnya itu kita yakin bahwa itu adalah benar. Tetapi bagi kita itu belum cukup sampai di sana. Karena diperlukan satu bukti, suatu fakta bahwa yang diamalkan oleh mereka itu bisa dijustifikasi kebenarannya. Atau justified true belief. Jadi ada dalilnya, ada perintahnya,
Nah, itu yang dinamakan ittiba bagi kita. Jadi tidak mentang-mentang yang memberikan contohnya itu adalah seorang ulama atau ustadz, maka kita dengan taklid buta, membabi buta mengikuti apapun yang mereka contohkan, walaupun tidak bisa dijustifikasi atau tidak ada dalil-dalil yang membuktikan bahwa yang mereka kerjakan itu benar, ada contohnya. Berbicara masalah kebenaran ada 3 hal menurut ahli filsafat, yaitu kebenaran korespondensi, yang artinya informasi yang diyakini oleh kita itu harus berkorespondensi antara apa yang dikatakan dengan fakta yang kita lihat. Misalkan orang mengatakan di sana ada kebakaran, ternyata memang ada api, ada asap. Atau contoh lain, misalkan warna ini baju atau apa merah, ternyata ketika kita lihat itu merah. Nah, ini artinya informasi tersebut mengandung kebenaran karena berkorespondensi apa yang dikatakan dengan realita yang ada. Kemudian teori kebenaran koherensi. Ini teori kebenaran koherensi itu misalkan pernyataan antara seseorang dengan orang lain itu hampir sama atau sama, seperti di dalam hadis misalkan menurut sahabat A bahwa kalau saya contoh misalkan dalam hal wudu, la wudu liman lam yadhkurismallah, tidak sah wudunya apabila tidak membaca bismillah. Kata sahabat yang kedua, baca bismillah dan tidak juga, kata Rasul, tidak apa-apa. Kemudian ada lagi sahabat yang ketiga mengatakan bahwa tidak perlu membaca bismillah. Akhirnya kita kebingungan untuk menyimpulkan karena antara yang satu dengan yang lainnya tidak koherensi. Sehingga apa yang disampaikannya kalau di dalam hadis itu mungkin ini hadis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi seandainya antara yang satu, yang kedua dan yang ketiga mengatakan hal yang sama, maka di sana mengandung nilai kebenaran. Kemudian juga yang ketiga, nilai kebenaran pragmatis. Hal ini dilihat dari segi kebermaknaan, dilihat dari segi kebermanfaatan. Apakah informasi yang kita terima itu bermanfaat atau tidak? Perlu kita sebarkan lagi atau tidak? Karena kita juga tahu bahwa kita harus berbicara yang baik. Syukur-syukur benar, baik benar. Kalau tidak bisa, kalau tidak mampu berbicara yang baik-baik, lebih baik diam. Nah, begitu juga ketika kita mendapatkan informasi di era yang seperti sekarang ini kan, informasi itu sangat-sangat banyak dan bagaimana kita mengatakan atau memilih-milih mana yang benar, mana yang tidak boleh di-sharekan, tidak boleh disampaikan kembali dan mana yang boleh. Nah, kalau memang hal ini tidak bermanfaat, kenapa harus kita sampaikan kembali? Nah, dari hal tersebut, dari segi pengetahuan dan berdasarkan para filosof, kita sekarang kaji ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ini semua sudah pada paham dan ini semua sudah pada tahu. Bahwa saya sebutkan artinya saja, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik binabain dengan membawa sebuah informasi, fatabayyanu, maka hendaklah klarifikasi, hendaklah tabayun, benar apa tidak informasi tersebut. Fasikun di sini dikatakan fasikun, kemudian juga dipanggil orang yang beriman. Ini pertanda bahwa orang beriman itu harus hati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang datang kepada kita. Dan yang membawa berita itu fasikun, orang fasik. Dan kita tahu bahwa orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia tahu tetapi tidak meyakini dan tidak mengamalkannya. Berarti kita sendiri sudah mafhum orang yang fasik itu senangnya membuat kegaduhan, membuat keributan, tidak mau melihat orang-orang mukmin di sini tenang, damai,
Jangankan mendamaikan, misalkan fa aslihu baina ahwaikum, jangankan mau mendamaikan, justru yang damai juga inginnya jadi tidak damai, jadi ribut gitu. Nah, ini pekerjaan orang-orang yang fasik. Jangan-jangan informasi yang sering kita terima itu justru adalah pekerjaan orang-orang fasik yang ujung-ujungnya ingin membuat suasana ketenangan, kedamaian yang sedang dirasakan oleh kaum mukminin itu menjadi kegaduhan yang luar biasa. Kemudian harus klarifikasi, barangkali hal yang tadi saya sebutkan itu bisa dijadikan salah satu cara klarifikasi itu bagaimana, apakah berkorespondensi, koherensi, pragmatis atau tidak, manfaat atau tidak. Kalau kita berbicara masalah manfaat dan tidak manfaat, barangkali ini merupakan satu hal yang paling mudah untuk kita, ini mah tidak manfaat, nggak usah disampaikan gitu. Kenapa? Senang sekali untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak ada gunanya. Mengapa harus klarifikasi? Antusibu qauman bijahalatin. Takutnya nanti kena kepada satu kaum, diterima oleh satu kaum yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang informasi tersebut. Apakah informasi itu benar atau tidak? Apakah informasi itu ada maksud untuk mengadu domba antara ulama dengan ulama, kaum muslimin dengan kaum muslimin? Itu kan sering terjadi. Hal ini mungkin saja karena kesalahan kita juga, ketidakhati-hatian kita. Karena kalau untuk menyalahkan orang lain kita gampang, tetapi kalau bisa gitu, sebisa mungkin kita harus introspeksi terlebih dahulu. Jangan-jangan kita salah menyikapinya, jangan-jangan kita salah mencernanya, jangan-jangan kita tidak tepat menyampaikannya kembali kepada orang lain, sehingga ketika diterima oleh orang lain, apalagi orang yang tidak paham, yang tidak tahu, maka ini jadi suatu keributan. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, nanti akan menyesal. Siapa yang akan menyesal? Ala ma fa'altum, berarti orang yang mengerjakan, orang yang menyampaikan informasi-informasi tersebut, sehingga akhirnya menyesal karena tidak hati-hati. Pemirsa Versis TV yang kami banggakan, di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan kita juga sangat paham, kita juga sangat tahu bukan hanya menahan haus, dahaga, lapar dan segala macamnya, tetapi juga kita tidak boleh mengatakan, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang yarfus, yang bisa membangkitkan yarfus syahwat, nafsu. Mungkin saja informasi yang kita dapatkan kemudian kita sampaikan lagi, ternyata isi dari informasi tersebut termasuk kepada yarfus gitu, yang bisa membangkitkan nafsu di sana. Ini hati-hati sekali untuk bagi orang yang saum, terutama karena saum ini juga kan merupakan latihan untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga nanti bukan batal saumnya kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi akan merusak nilai-nilai saum kita. Kemudian juga tidak boleh mengatakan yang sifatnya yajhal, yang bisa memaki-maki seperti orang-orang jahiliyah, sehingga menimbulkan perkelahian, keributan, pembunuhan. Nah, itu dari informasi yang kurang hati-hati kita mencermatinya gitu. Kemudian juga yashob, kata-kata atau informasi yang bisa menimbulkan pemberontakan, pertengkaran, perkelahian, memfitnah, mengumpat. Aduh, ini pekerjaan orang-orang yang saum itu bahaya sekali gitu ya. Apakah hanya orang yang saum yang tidak boleh melakukan hal yang seperti ini? Tentu tidak, karena saum itu merupakan latihan. Selama 1 bulan latihan, ujiannya 11 bulan gitu kan. Tidak tanggung-tanggung, justru kita diuji dalam waktu 11 bulan. Apakah kita masih mampu bersabar, masih mampu menahan dari kata-kata yang tidak bermanfaat, sehingga nanti akan lolos lagi sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian perkataan yang zur, yang bohong, sumpah palsu. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari, kata-kata. Tetapi kalau menurut saya, maaf ya pemirsa Versis TV, kata-kata itu bukan hanya yang diucapkan saja, tapi bisa juga yang kita tuliskan, bisa juga yang kita sampaikan, dan dampaknya apa yang disampaikan itu lebih dahsyat kalau menurut saya, karena kalau diomongkan mungkin orang lupa, tetapi kalau sudah jadi tulisan itu akan jadi dokumen.
orang bisa jadi berulang-ulang membacanya, sehingga kalau orang yang merasa sakit hati dibaca lagi, sakit hati lagi, diulang lagi, terulang lagi. Nah, hal ini yang harus kita hindari. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam rangka melaksanakan saum Ramadan ini juga bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dari kata-kata yang yarfus, yajhal, yashob, yang zur juga seperti itu, sehingga saum kita menjadi saum yang mabrur. Pemirsa Persis TV yang kami banggakan, rupanya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.